Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jumat berkah hari ini. Tanggal 3 Desember 2021. Saya ajak Dela Sri Kandi ULTG Gandel untuk naik panggung Lung Tegur Sapa. Nah, Dela ini orang alam. Iya, kerang alam. Ngalam bisa sampai ke Gandul, gimana ceritanya ntar beliau yang akan menceritakan. Dela ini juga alumni dari Politeknik Negeri Malang. Ada beberapa teman yang dari Politeknik Negeri Malang udah saya ajak naik panggung juga. Nah, ini ketemu lagi orang ngalam. Saya nggak tahu kok bisa orang ngalam terus ini ya. Baik, sebelumnya mungkin Dela bisa memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum mengenal Dela. Silakan Del. Nama saya Faradella Maulidia. Saya alumni dari Politeknik Negeri Malang angkatan 2016. Saya masuk PLN angkatan 70 tahun 2020 berarti. Wes, baru dong ya. Oke, sebelum di Politeknik sekolahnya di mana? Maaf. Sebelumnya saya di SMA Negeri 5 Malang. Nah, terus gimana bisa masuk ke Politeknik Negeri Malang? Gimana nih? Tentunya kelas kerja sama PLN ya? Iya. Nah, gimana ceritanya? Jadi awalnya saya daftar di kampus fair. Waktu itu kan ada kayak pameran gitu, kampus-kampus. Terus ada salah satu rekrutmen kelas kerja sama gitu dari Politeknik Negeri Malang. Waktu itu ada beberapa pilihan sih, beberapa perusahaan. Terus saya coba pikir-pikir dulu mau masuk yang mana. Terus saya coba buat masuk daftar ke PLN itu, yang PLN. Ternyata dari beberapa tahap itu kok lolos gitu kan, nyampe di tes kesehatan tuh udah mulai apa ya, greget gitulah, udah mulai ngoyo gitu, udah mulai usaha-usaha yang agak keras dikit gitu biar bisa lolos. Ternyata sampai ke tingkat wawancara waktu itu. Terus ya udah, selain saya daftar di situ kan daftar juga di kampus lain gitu kan. Nah, kebetulan yang di kampus lain itu juga saya keterima dan udah daftar ulang juga. Karena pengumumannya PLN ini lebih lama daripada yang kampus sebelumnya itu, jadi saya udah daftar ulang, udah saya bayar, ternyata PLN-nya pun masuk gitu. Alhamdulillah sih, akhirnya saya ngambil yang PLN-nya, yang itu saya tinggal gitu. Kok bisa menarik ke teknik gimana tuh? Kan saya IPA Pak waktu itu, jadi cuman kan ini teknik listrik sih kalau di tempat saya. Awalnya sih saya juga gimana ya, mau masuk teknik nih, apa bisa apa enggak gitu kan, cewek apalagi kan, ntar tahu kerjanya kayak yang listrik gitu. Tapi coba dulu deh gitu, siapa tahu ini bisa gitu. Ternyata ya gitu, taunya penempatannya di transmisi juga. Oh iya. Oke. Tahapan apa aja waktu itu untuk bisa jadi mahasiswa kelas kerja sama PLN nih di Politeknik Negeri Malang? Awalnya tuh kan tes akademik, setelah lolos terus psikotes. Setelah itu baru kesehatannya tuh 2 kali, kesehatan yang pertama sama yang kedua. Terus habis tes kesehatan itu langsung wawancara, 5 tesnya. Ya? Berarti iya, sistem gugur ya? Iya, sistem gugur. Oke, terus pas masuk kuliah, ada berapa orang tuh Sri Kandi di dalam kelas? Kebetulan waktu kelas saya ini banyak Pak. Dari 22 itu ceweknya ada 14. Satu kelas tuh kan 22 orang, 14 cewek, 8 cowok gitu. Itu terdiri dari 2 kelas waktu itu. Jadi ceweknya ada 28. Banyakan ceweknya. Banyak ya? Orang ngalam pilihnya ke PLN semua. Kirain kita bakal ditempatin di administrasi, ternyata di teknik semua.
Oke, baik. Dela waktu itu berapa tahun selesainya, Del? 3 tahun kan saya D3 soalnya. D3 ya, selesai ya. Nah, terus dari situ setelah tamat ada tes lagi untuk bisa jadi calon pegawai PLN. Setelah tamat itu kan setelah wisuda itu kita diundang buat tes kesehatan lagi. Jadi kayak dicek kesehatannya secara keseluruhan gitu, sampai darah segala macem. Baru keluar hasilnya itu baru dinyatakan kita boleh berangkat sama PTA atau enggak. Kalau emang nggak boleh, masih jelek hasilnya, itu diundur, jadi nggak bisa berangkat prajab dulu. Gitu. Oh, Dela langsung? Alhamdulillah saya berangkat yang gelombang pertama waktu itu. Kemana waktu itu? Waktu itu saya prajabnya sama PTA-nya saya di Bogor, di Pusdikzi. Dari Bogor, maaf, kalau dari Malang ke Bogor gimana itu? Naik bis dari Disjatim. Dari Disjatim sampai ke Bogor naik bis. Nggak pakai ongkos nggak ya? Nggak bayar ya? Iya, dibayarin sama PLN, langsung dibawa sama orang Disjatimnya itu. Oh, waktu itu ngumpul di PLN UI di Jatim lah ya? Iya. Bawa ke Udiklat UPDL Bogor. Awalnya kan kita langsung ditaruh di tentara itu ya, di Samapta itu 10 hari di Pusdikzi waktu itu. Deket UPT Bogor itu sih saya inget banget. Terus habis baru keluar dari situ langsung kita dibawa ke UPDL buat pengenalan perusahaan. UPDL Bogor. Oke, sebelum ke pengenalan perusahaan, ngapain aja 10 hari itu? 10 hari ya gitu. Ikut tentara pada umumnya tuh. Keluar masuk hutan. Terus pakaiannya? Bisa pakai pakaiannya? Bisa, waktu itu kan ya awalnya pasti kayak apa sih ini gitu kan, rasanya kayak aneh banget, apalagi pakai sepatunya yang berat banget itu disuruh lari-lari. Udah gitu sampai lecet juga kaki ini gara-gara pakai sepatu kayak gitu. Cuman ya udahlah, diterima aja 10 hari, rasanya kayak 100 hari. Berapa orang waktu itu waktu angkatan Dela? Berapa ya Pak? Sekitar 300-an sih, 300-an tuh udah. Ngumpul dari lain lagi ya, dari lain daerah lain lagi ya. Dari Politeknik Negeri lain soalnya ada juga dari Surabaya, terus Bali juga ada. Oh, itu waktu rombongan Dela khusus untuk dari Politeknik itu kelas kerjasama ya? Iya, tapi ada juga bareng sama S1 juga ada yang rekrutmen umum Pak. Oh, yang reguler ya? Apa yang terkenang apa sampai sekarang di 10 hari itu bagi sosok Dela ini? Makan pakai ompreng, terus disuruh gulung-gulung di lapangan. Terus ini jaga malam, jaga serambi, serem banget. Banyak deh Pak, pokoknya makan biawak banyak. Oh, macam-macam ya. Sehingga apa istilah yang dapat dipetik dari 10 hari itu di kesamaptaan apa Dela? Ini sih lebih kayak tanggung jawab, terus mental sih, pokoknya lebih mendidik mental gitu sih sebenarnya di tentara ini menurut saya. Baik, setelah selesai 10 hari terus kemana lagi? Ke UPDL Bogor gitu? Iya Pak, ke UPDL Bogor buat pengenalan perusahaan waktu itu. Berapa lama tuh Del di UPDL Bogor? Sekitar 10 harian atau ya? Apa ya? Kayaknya 10 harian sih Pak. 10 harian juga di situ ya? Berarti semua yang ngumpul di situ semua atau ada yang ke UPDL lain? Di UPDL Bogor dulu semuanya, sebelum disebar. Baik, setelah di UPDL Bogor kemana Del? Terus baru kan diumumin tuh pembidangan mau kita dapatnya di transmisi atau distribusi atau proyek.
gitu. Saya kebetulan dapetnya di UPDL Semarang karena saya transmisi kan. Tapi juga ada sebagian teman yang di Pandaan, ada yang di Bogor juga dia. Oh, berarti langsung waktu itu ke Semarang ya? Iya, langsung dari Bogor diberangkatin ke Semarang, terus baru pendidikan. Oke, apa aja pelajaran dari UPDL Semarang waktu itu, Dela? Tentang transmisi sih, tentang pemeliharaan Pak, banyak kan pemeliharaan GI, pemeliharaan jaringan, terus juga proteksinya, semuanya keseluruhan dari pemeliharaan. Di situ kan ada UPDL Semarang, kan ada tower miniatur gitu. Iya, naik tower juga kita, naik tower 150, aduh. Mantap lah pokoknya. Terus cerita nggak sama orang tua kalau habis manjat tower gitu? Di PLN begini. Cerita pasti kan, tapi kan di sana waktu itu kan susah ya buat komunikasi karena nggak boleh pegang HP. Jadi setelah itu sih, setelah keluar itu baru kita cerita kalau di sana naik tower gitu sampai badan pegel semua besoknya. Nggak pernah naik, tahu-tahu disuruh naik sampai 150 gitu. Ya udah gitu, tapi ya udah nggak apa-apa, disyukuri aja. Nggak protes orang tua Dela? Enggak sih, emang udah konsekuensinya. Baik. Berapa lama waktu itu Del di UPDL Semarang, Dela? 1 bulanan deh Pak kayaknya. Ini kan baru Dela ya, berarti masih tahun 2020 di UPDL Semarang. Iya, saya masuk UPDL Semarangnya tuh dari Desember sampai Januari akhir. Waktu itu masih offline atau apa? Kan masih pandemi waktu itu, atau gimana? Iya, waktu itu masih belum ada corona. Berarti offline ya? Iya. Oke, terus setelah melewati UPDL Bogor, gimana ini? Saya OJT, penempatan sekaligus OJT kan kalau saya. Waktu itu pengumumannya gimana? Dela di sini, Dedi di sana, Agus di sana, gimana tuh? Diumumkan kapan itu? Nah itu waktu di UPDL Semarang pas hari terakhir itu. Surat pemberitahuan OJT gimana itu suasana? Malam atau siang hari waktu itu? Pas itu malam sih Pak, malam. Ya ada malam inaugurasinya. Setelah malam inaugurasi itu baru diumumin. Rame itu ya, gemuruh ya? Rame Pak, kan ya pada deg-degan juga kan orang-orang tuh. Apalagi kan pengennya balik ke daerah masing-masing nih, tapi ya gitu deh deg-degan. Pas dapat SK-nya udah di share di PowerPoint, nggak sesuai sama tempatnya kan, ya udah nangis gitu, ada yang nangis. Ada yang gembira juga ya? Iya, ada yang ada yang gembira juga soalnya penempatannya di daerahnya atau enggak masih di provinsinya dia gitu. Ada sih beberapa yang balik ke daerahnya. Dela kemana waktu itu dapatnya itu? Waktu itu saya kan diumuminnya kayak di PowerPoint kayak UITJBB siapa aja namanya kan, sekitar 30 orang kalau di TJBB itu waktu itu. Terus saya cari nama saya, ada di TJBB. Saya kan pengennya kan di UITJBTB kan gitu kan, yang Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Bali gitu kan. Ternyata nggak ada nama saya, taunya waktu di TJBB itu ada. Ya udah deh, TJBB itu mana ya, saya nggak tahu waktu itu kan. Terus ternyata ini transmisi Jawa bagian barat, ternyata di daerah sini, di daerah Gandul sini, tetangga Jakarta ya. Iya, nggak nyangka sih kalau bakal penempatan di Jakarta, di daerah Jakarta sini tuh nggak nyangka banget. Dan kira saya bakal di luar Jawa gitu. Ya, alhamdulillah sih. Seperti Mbak Sabrina gitu ya? Iya, kalau lihat teman-teman yang di luar Jawa gitu tuh ya saya bersyukur sih Pak, soalnya saya masih di Jawa gitu kan. Masih gampang lah mau pulang-pulang tuh, masih nggak sesusah yang di luar Jawa, apalagi corona kayak gini.
Ya, tapi semua baik. Di mana aja penempatan baik ya. Iya, betul. Terus waktu itu disambut di TJBB, di kantor induknya. Iya, waktu itu langsung diberangkatin ke TJBB. Terus di TJBB ini kita juga masih diajarin lagi gitu, kayak masih dikasih materi-materi tentang profil bisnis TJBB gitu kan. Siapa waktu itu? Masih ingat nggak siapa di TJBB? Waktu itu. Siapa di TJBB waktu itu siapa? Banyak kan yang ngisi materi tuh beda-beda gitu kan. Waktu itu ada siapa ya? Saya lupa waktu itu. Soalnya ada orang SDM kayak siapa ya? Mas Sukma. Ya. Terus siapa lagi, banyak kok Pak. Cuman saya lupa. Pak GM? Pak GM waktu itu ngisi juga. Ada 30 orang waktu itu di kantor induk TJBB ya. 30 orang waktu itu. Terus disebar lagi ke UPT. Iya, setelah beberapa hari di TJBB itu terus dibagi lagi per UPT gitu, kita diumumin kita dapat di UPT apa itu mulai tambah makin dikit gitu kan satu UPT. Oh, Dela nggak jauh ya, tinggal nyebrang doang ya. Iya, tapi kan waktu itu awalnya kita ditarik, tapi dibagi lagi ke sini. Del, siapa manajer UPT Cawang? Pak Rizal Pahlevi. Terus kalau manajer ULTG Gandul? Bapak Ade Sobandi. Kalau GM TJBB siapa? Pak Erwin Ansori. Oke, hari-hari yang ngapain aja nih di ULTG Gandul bagi sosok Dela ini? Kan di ULTG Gandul ini jabatannya junior engineer. Jadi saya ini fokusnya ke pemeliharaan proteksinya di ULTG 1, di GI seluruh ULTG Gandul ini Pak. Ke GI mana aja Dela udah ke semua GI Pak, semua GI yang ada di ULTG udah saya samperin semua. Setelah masuk dunia kerja gimana Dela? Suasananya gimana? Perasaannya ya bersyukur karena langsung setelah kuliah tuh langsung bisa dapat kerja, apalagi kan PLN gitu kan, orang-orang juga pada pengen masuk PLN. Sekarang juga PLN masih belum buka rekrutmen di sini, apalagi penempatannya juga masih di Jawa gitu. Alhamdulillah. Syarat untuk bisa masuk ke PLN mungkin harus apa gitu Dela, kasih bocoran dong Del. Kalau secara dibilang secara keilmuan tuh ya harus rajin belajar, terus juga rajin apply nyari info tentang rekrutmen PLN itu sih yang jelas, karena kan pendaftarannya kan juga nggak lama gitu. Dia kalau udah masuk ke tahapan selanjutnya itu yang benar-benar harus dijaga itu kesehatan sih. Mau salam-salam buat teman-teman PLN Group Del. Salamnya buat semua teman-teman saya yang tersebar di PLN se-Indonesia, semoga sehat selalu, terus sukses selalu. Terus gimana ini? Kemarin Pak Ade ngirim foto ke saya. Apa yang mau ditunjukin ke saya itu? Ada apa sih di sana? Jadi di ULTG Gandul ini baru ada saung baru Pak. Jadi baru bangun saung kita. Sama kayak tempat istirahat, tempat ngopi gitu, kafe-kafean gitulah ala-ala. Bagus sih Pak, emang harus pada lihat biar jadi inspirasi buat ULTG lain atau buat kantor-kantor yang lain gitu kan, biar kita bisa refresh gitu, nggak cuma di dalam kantor aja ngeliatin laptop gitu. Di lingkungan situ ya, di ULTG Gandul ya? Iya masih di situ. View-nya Swiss Yard, terus pohon-pohon gitu deh. Oh, adem dong berarti ya?
Adem banget, Jadi Pak. biasanya digunakan buat apa? Multifungsi sih, sebenarnya bisa buat rapat. Kita rapat bulanan kemarin di situ. Terus kayak buat tasyakuran tuh juga bisa, buat ngumpul-ngumpul doang. Terus bisa karaoke juga kita di situ, ada TV-nya. Iya, jangan ngomong doang dong, saya pengen tahu. Pengen tahu, Pak? Ayo ikut saya. Serius nih. Iya dong. Oke, sekarang saya mau ke apa aja, kafe ya? Iya, kafe namanya. Ah. Kafe ULTG Gandul. Oke. Baik, demikian silaturahim virtual kali ini dengan Dela Sri Kandi dari ULTG Gandul, UPT Cawang, PLN TJBB. Nah, saya ini mau diajak ke kafe, mau ngopi. Ayo Del, kita ke sana Del. Yuk Pak, mari kita ke sana. Ini keadaan dari kafenya. Lalu ada pendopo yang kayak gini untuk tempat berkumpul. Ini tampilan kafenya. Ini dari tampak samping.